Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Pagi, Bu. Di sini nggak ada bapak-bapak ya, jadi agak canggung. Biasanya kan bapak ibu ya, ini jadi ibu-ibu. Nah, nggak apa-apa. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Baik, Oh, pagi yang cerah, sehat. Saya sapa satu-satu lah ya. Semangat. Ibu Rebianti, apa kabar ibu? Baik, alhamdulillah. Masih semangat. Wah, mantap semangatnya ya. Ibu Luciana, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ibu Lucy, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah masih tetap semangat di pagi yang Wah, semangat. tetap semangat. Ibu Deni, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik dong, Bu. Pagi-pagi harus semangat. Harus baik, harus segar. Wah, mantap ya. Jadi semua sudah pada semangat nih dari wajahnya. Jadi kalau saya bilang semangat satu kali, semua bilang 3 kali semangat nih ya. Dijawab 3 kali ya. Semangat. Oke. Semangat, 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 semangat. semangat, semangat. Bu, kita ulang ya, belum kompak ya. Semangat. Semangat, 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 semangat. Oke, terima kasih untuk semangatnya Ibu di pagi hari ini. Nah, syukur karena pagi hari ini kita semua masih bisa bertemu di pertemuan keempat ini. Kita masih bisa bertemu, berkumpul dengan wajah yang sangat ceria, sangat siap untuk melanjutkan materi. Nah, saya melihat pagi ini memang wajah-wajah ibu-ibu ini berseri, wajah-wajah yang siap untuk belajar ya. Nah, tentunya untuk mengawalinya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Saya mohon untuk salah satu dari ibu memimpin doa kita di pagi hari ini. Untuk Ibu Rebi, boleh dipimpin doa kita, Bu? Baik, nah karena udah ditunjuk nih sama Bu Desi, jadi kita akan berdoa sama-sama supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kita baca Al-Fatihah, dan buat Ibu Desi boleh sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Boleh, Ibu. Berdoa, Silakan. ya, doa kita mulai. Selesai. Silakan dilanjutkan Bu Desi. Terima kasih untuk Ibu Rebianti yang sudah bersedia untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Nah, materi kita pada hari keempat ini, pertemuan keempat ini adalah capaian pembelajaran. Izinkan saya untuk men-share materi kita pada pagi hari ini. Apakah kelihatan ibu-ibu? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Kelihatan ya. Nah, materi kita pada pertemuan keempat ini adalah capaian pembelajaran. Sebelum kita masuki materi kita capaian pembelajaran ini seperti apa, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ibu-ibu sekalian. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita sebelum memasuki capaian pembelajaran, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah 1. Peserta dapat memahami konsep dan ruang lingkup capaian pembelajaran. 2. Peserta dapat memahami fase dalam capaian pembelajaran. Nah, mari kita refleksikan, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita pernah merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu atau yang Ibu-ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM selama ini? Lalu apa harapan Ibu-ibu dalam memahami capaian pembelajaran di unit modul ini terkait peran Ibu-ibu? Saya mau minta dulu kepada Ibu Rebianti. Bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran
pada mata pelajaran yang Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM selama ini, Bu? Baik, kalau saya bahas pribadi, saya itu merumuskan tujuan pembelajaran itu melalui indikator, Bu. Jadi ketika kita melalui KD, jadi dari adanya KD itu kita akan membuat indikator-indikator pencapaian yang ingin kita capai dalam suatu KD tersebut. Kemudian dari indikator itu kita akan bertanya lagi kepada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu saya turunkan lagi dari indikator itu diturunkan lagi dari KD. Kalau saya seperti itu, Bu. Mungkin ibu yang lain ada yang berbeda dengan saya? Iya. Ibu Deni bagaimana, Ibu Deni? Kalau saya, Ya. dalam mata pelajaran saya, ketika saya merumuskan tujuan pembelajaran, saya melihat sama seperti Bu Rebi, saya melihat dulu visi dasarnya, Bu. Visi dasarnya, lalu kemudian saya membuat indikator yang ingin saya capai. Lalu kemudian saya membuat tujuan pembelajarannya apa. Oke. Nah, terima kasih untuk Ibu Rebianti dan Ibu Deni yang telah menjawab bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran mata pelajaran yang Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM selama ini. Nah, saya mau tanya, apa harapan ibu-ibu dalam memahami capaian pembelajaran di unit modul ini nanti terkait peran ibu-ibu sebagai guru? Bisa saya minta kepada Ibu Lucy, apa harapan Ibu dalam memahami capaian pembelajaran di unit modul ini nanti terkait peran Ibu, Bu? Harapannya tujuan itu setelah kita rumuskan akan kita aplikasikan ke siswa dan kemudian insya Allah tercapai tujuannya, seperti itu, Bu Desi. Oke, terima kasih Ibu Lucy, sangat mulia sekali ya harapan dari Ibu Lucy. Nah, terima kasih. Nah, untuk harapan kita ini, mari kita mendalami modul ini, mari kita mendalami materi kita capaian pembelajaran agar bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita nanti. Nah, kita masuk ke eksplorasi konsep. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Tujuan capaian pembelajaran, prinsip capaian pembelajaran, rumus capaian pembelajaran, komponen capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Nah, capaian pembelajaran atau CP ini dikenal dengan istilah Learning Achievement Standard atau Learning Outcomes. Nah, apa itu? Nah, secara sederhana, CP ini bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, capaian pembelajarannya ini, ibu-ibu, ini adalah sebagai kompetensi pembelajaran. Nah, bukan hanya satu mata pelajaran atau satu tingkat SD atau SMP atau SMA, tidak, tapi seluruh tingkat pada satuan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Nah, tujuan capaian pembelajaran itu adalah, kalau di PAUD, tujuan capaian pembelajarannya adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, untuk tujuan capaian pembelajaran SD sampai SMA, capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain
serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian, hal tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Nah, pencapaian CP hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata, Bu. Nah, kita masuk ke kolaborasi. Sebelum kita masuk ke kolaborasi, ada yang mau ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai capaian pembelajaran atau tujuan capaian pembelajaran ini, Bu? Ada ibu yang mau bertanya atau mau menanggapi? Nah, kalau kira-kira diam itu sudah mengerti, sudah paham atau bagaimana ini ya ibu-ibu? Sedikit mengerti nih, Bu. Oh, sedikit mengerti Ibu Rebi. Yang ibu mengerti sedikitnya itu gimana Ibu Rebi? Ya bahasanya terutama di pembelajaran di PAUD ini ya, karena PAUD itu kan merupakan memang tahapan yang paling awal bagi seorang anak itu untuk memulai pendidikan. Iya, benar. Pendidikan anak usia dini. Jadi ya ternyata CP di PAUD ini memang sangat menentukan yang akan mengarahkan anak-anak untuk ke jenjang-jenjang berikutnya, seperti nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Jadi menurut saya keempat komponen itu memang perlu dilatih oleh anak sejak usia dini supaya memudahkan dia untuk memasuki tahapan pendidikan selanjutnya. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Iya, benar. Terima kasih ya Ibu Rebi sudah menanggapi. Nah, benar sekali. Jadi, tujuan capaian pembelajaran di PAUD itu memberikan arah. Nah, anak PAUD itu kan anak yang nantinya dia harus siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya ke sekolah dasar begitu. Jadi dia harus dibekali dengan nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif begitu. Jadi terkait dengan capaian pembelajaran ini tadi dari SD sampai SMA, nanti ibu-ibu bisa download ya ibu-ibu contoh capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di materi pembelajaran kita di asinkronis yang keempat. Nah, hari keempat. Nanti ibu-ibu bisa download di situ untuk sebagai referensi, contohnya bagaimana capaian pembelajaran itu. Nah, kita lanjut ke kolaborasi. Di kolaborasi ini kita diminta untuk diskusi bersama kelompok. Jadi sebelum diskusi saya bagi kelompok dulu ya ibu-ibu. Nah, Ibu Lucy dengan Ibu Denny, lalu Ibu Rebi sendiri nggak apa-apa ya Ibu Rebi ya. Nah kalau sendiri sih nggak kelompok namanya ya, tapi hanya 3 orang di sini. Jadi kita bagaimana ya cara membagikannya? Atau kita satukan sajalah kelompoknya ya, Ibu diskusi bersama ya. Nah, Boleh, Bu. oke, coba kita perhatikan di slide ini. Diskusi bersama kelompok. Prinsip capaian pembelajaran itu untuk kelompok 1 di sini, tapi itu untuk kelompok ibu ya. Nah, komponen capaian pembelajaran. Jadi saya berikan waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan ini. Cukup nggak ya waktunya 10 menit ibu-ibu? Cukup ya ibu-ibu? Cukup, Bu. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk
diskusinya. Terima kasih untuk hasil diskusinya yang telah di-share, yang telah dikirim kepada saya. Sudah masuk ini Ibu Rebi tadi dengan Ibu Deni yang mengirim sama saya hasil diskusinya. Nah, saya share screen boleh Ibu? Saya izin ya, saya share screen ya. Nah, nanti yang membacakan Ibu Rebi dengan Ibu Deni ya, karena Ibu Rebi tadi yang kirim sama saya hasil diskusi yang untuk bagian pertama ya. Benar ini ya Ibu Rebi ya, hasil diskusi kelompoknya ya. Benar ini ya yang sudah dikirim masuk sama saya ya, barusan ya. Oke. Boleh saya minta Ibu Rebi untuk membacakan hasil diskusinya ini Ibu? Tadi lupa dihidupkan mikrofonnya. Oh iya. Oke Ibu, silakan. Udah ngomong ternyata lupa dihidupkan. Silahkan dibacakan. Jadi menurut saya prinsip capaian pembelajaran itu ada yang pertama terukur dan spesifik. Artinya CP itu harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa sehingga kita dapat mengetahui kemampuan dari siswa tersebut. Kemudian dalam menerapkan prinsip terukur dan spesifik ini ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman dan pengetahuan, yaitu praktis dan juga keterampilan generik. Kemudian yang kedua itu ada fleksibel. Nah ya, yang kedua itu ada fleksibel, artinya sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Fleksibel ini suatu sesuai proses dan sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya itu berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan, sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Jadi karena si anak itu hanya sekedar tahu, ketika ada soal yang berbeda dengan contoh soal yang diberikan oleh guru, itu anak-anak jadinya nggak bisa menjawab soal tersebut karena anak-anak ya cuman tahu aja, tahu dari contoh yang diberikan oleh guru. Sedangkan kalau seandainya guru memberikan soal yang berbeda dari contoh yang diberikan, itu anak-anak sudah tidak tahu karena pemahamannya itu tidak sampai ke anak-anak ataupun tidak melekat pada anak-anak. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Ibu Rebia, lengkap ya sudah. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 1 yang telah mepresentasekan hasil dari diskusinya. Sekarang saya minta untuk Ibu Deni untuk membacakan hasil diskusi yang telah dikirim kepada saya. Izinkan saya men-share ya Bu. Baik, silakan Bu. Oke, silakan Ibu. Menurut saya, komponen capaian pembelajaran dalam dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen. Yang pertama, rasional mata pelajaran, yaitu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitannya antara mata pelajaran dengan salah satu profil Pancasila. Untuk SLB, rasional mata pelajaran, juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada tujuan mata pelajaran, yaitu kemampuan atau kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut.
Yang ketiga, ada karakteristik mata pelajaran, yaitu deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Yang terakhir, ada capaian pembelajaran setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta komponen umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Pembagian fase dalam capaian pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa yang lain lihat sendiri. Pada fase A, pada umumnya SD kelas 1 sampai kelas 2. Pada fase B, umumnya SD kelas 3 sampai kelas 4. Fase C pada umumnya SD kelas 5 sampai kelas 6. Fase D SMP kelas 7 sampai kelas 9. Fase E SMA kelas Fase D SMP kelas udah ya. Fase E ini udah mati, Bu. Oke, saya lanjut ya. Pada fase E, umumnya SMA kelas 10. Fase F, SMA kelas 11 sampai 12. Untuk capaian pembelajaran didasarkan pada usia mental yang ditetapkan berdasarkan hasil asesmen pembagian fase yang dapat digambarkan sebagai berikut. Ibu-ibu bisa lihat sendiri ya, perlu saya bacakan lagi? Ibu-ibu, nah, Ya, Bu. terima Bu. kasih ya Ibu Deni yang sudah bersedia untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, jadi komponen capaian pembelajaran itu tadi ada rasional, ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik. Nah, capaian pembelajaran ini ada juga pembagian fase-fase ya, nggak semua sama. Nah, sesuai dengan fase-fase yang ada di dalam CP yang sudah Ibu download tadi. Nah, ada fase A yaitu pada umumnya SD kelas 1 hingga kelas 2, ada fase B yang pada umumnya kelas 3 sampai kelas 4, ada fase C yang umumnya kelas 5 sampai kelas 6 SD, ada fase D yang umumnya SMP kelas 7 sampai kelas 9. Ada fase E yang pada umumnya SMA kelas 10. Ada fase F yang pada umumnya SMA kelas 11 sampai kelas 12. Nah, berbeda juga dengan sekolah luar biasa. Nah, SLB ya, yang CP-nya itu didasarkan pada usia mental. Nah, berbeda dengan fase-fase yang pembagian fase tadi, ini berbeda dengan SLB. Nah, digambarkan seperti yang di bawah ini, ada fase A. Nah, fase A ini pada umumnya usia mental kurang lebih 7 tahun. Ada fase B pada umumnya usia mentalnya kurang lebih 8 tahun. Ada fase C yang pada umumnya usia mentalnya kurang lebih 8 tahun. Ada fase D yang pada umumnya usia mentalnya kurang lebih 9 tahun. Ada fase E yang pada umumnya usia mental kurang lebih 10 tahun. Ada fase F yang pada umumnya usia mentalnya kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi terima kasih ibu-ibu, diskusi kelompok hari ini sangat bagus ya. Sangat sudah mengerti begitu, sudah paham. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Udah. Nggak bisa double klik. Slide-nya belum berganti, Bu. Slide-nya belum Iya, Bu, berganti, sebentar ya, Ibu.
kita masuk ke terima kasih Ibu-Ibu untuk hasil diskusi kelompoknya. Nah, kita masuk ke dalam refleksi terbimbing capaian pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan di sesi sebelumnya, sekarang mari kita refleksikan proses dan hasil. Ibu, suaranya belum dihidupkan, Bu Desi. Terima kasih Ibu-Ibu untuk hasil diskusinya. Terima kasih untuk hasil diskusinya. Mari sekarang kita masuk ke refleksi terbimbing capaian pembelajaran. Nah, setelah melakukan kegiatan di sesi sebelumnya, sekarang mari kita refleksikan proses dan hasil pekerjaan Bapak Ibu. Maaf ya, ini karena sudah terbiasa Bapak Ibu, jadi ibu-ibu dalam kelompok ini sudah canggung ya. Nah, setelah melakukan kegiatan di sesi sebelumnya, sekarang mari kita refleksikan proses dan hasil pekerjaan ibu-ibu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Satu, bagaimana menggunakan capaian pembelajaran dengan prinsip pembelajaran yang disesuaikan tingkat pencapaian siswa atau kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak. Yang kedua, bagaimana implikasinya pada pembelajaran di mata pelajaran yang Ibu ampuh. Nah, untuk jawaban ini disimpan dulu ya. Di jawaban refleksi ini disimpan dulu. Nanti minggu depan akan saya tanyakan refleksi mengenai capaian pembelajaran ini sebelum kita masuki materi minggu depan, materi kelima, yaitu adalah tujuan capaian pembelajaran. Nah, terima kasih ibu-ibu yang sudah bersedia. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bersedia berkumpul, belajar. Nah, sekarang saya mau bertanya. Adakah pertanyaan mengenai capaian pembelajaran ini, tujuan capaian pembelajaran ini, ibu-ibu? Adakah yang mau bertanya atau yang mau menanggapi? Senyum ya, Bu Revi, senyum ya. Oh, Saya rasa cukup gimana Bu? Ya. Saya rasa cukup jelas dengan apa yang disampaikan tadi. Untuk itu, karena kata Bu Deni sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan, silahkan dikerjakan refleksi terbimbingnya ya. Silahkan kerjakan tugas-tugasnya di asinkronus. Silahkan kerjakan tugas-tugasnya di LMS. Silahkan selesaikan LK-LK-nya ya Bapak Ibu, ya Ibu-Ibu. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat Ibu-Ibu, tetap jaga kesehatannya agar sampai pertemuan ke-10 nanti kita tetap sehat, kita tetap bisa berkumpul bersama untuk belajar. Iya, Bu. Saya akhiri ya Ibu-Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Selamat ya, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, Bu. Down south, hood baby, bang on